Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sesuai dengan tema, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis retail. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis retail. Guna mencapai keberhasilan dalam bisnis retail, dibutuhkan berbagai kerja keras dan usaha serta persiapan yang matang. Namun, tidak itu saja, terdapat pula beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan dalam bisnis retail. Berikut beberapa faktor pendukungnya. Terdapat 4 faktor yang mendorong keberhasilan bisnis retail. Yang pertama, lokasi usaha. Yang kedua, harga yang tepat. Yang ketiga, pramu niaga. Dan yang keempat, suasana toko. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam memulai ataupun mengembangkan usaha retail adalah lokasi. Panduan dalam memilih lokasi usaha retail yang baik menurut Busway 2009 sebagai berikut. Yang pertama, yaitu terlihat. Lokasi usaha retail yang baik adalah harus terlihat oleh banyak orang yang lalu lalang di lokasi tersebut. Yang kedua, lalu lintas yang padat. Semakin banyak lokasi usaha retail dilalui orang, maka semakin banyak yang tahu mengenai usaha retail tersebut. Yang ketiga, arah pulang ke rumah. Pada umumnya, pelanggan berbelanja di suatu toko retail pada saat pulang ke rumah. Sangat jarang orang berbelanja pada saat akan berangkat bekerja. Yang keempat, fasilitas umum. Lokasi pada usaha retail yang baik adalah dekat dengan fasilitas umum, seperti terminal angkutan umum, pasar, ataupun stasiun kereta. Yang kelima, biaya akuisisi. Biaya merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam berbagai jenis usaha. Pengecer harus memutuskan apakah akan membeli suatu lahan atau menyewa suatu lokasi tertentu. Yang keenam, peraturan atau perizinan. Dalam menentukan suatu lokasi usaha retail juga harus mempertimbangkan peraturan yang berlaku. Hendaknya, pengecer tidak menempatkan usahanya pada lokasi yang memang tidak diperuntukkan untuk usaha, seperti taman kota dan bantaran sungai. Selanjutnya ada akses. Akses merupakan jalan masuk dan keluar menuju lokasi. Akses yang baik seharusnya memudahkan calon pembeli atau pelanggan untuk sampai ke suatu usaha retail. Selanjutnya, infrastruktur. Infrastruktur yang dapat menunjang keberadaan suatu usaha retail antara lain lahan parkir yang memadai, toilet, dan lampu penerangan. Hal tersebut dapat menunjang kenyamanan pelanggan dalam mengunjungi suatu toko retail. Yang kesembilan, potensi pasar yang tersedia. Pelanggan biasanya akan memilih lokasi belanja yang dekat dengan kediamannya. Menetapkan lokasi usaha retail yang dekat dengan pelanggan akan meringankan usaha pengecer dalam menerima pelanggan. Yang ke-10, legalitas. Untuk memutuskan apakah akan membeli atau menyewa sebuah lokasi untuk menempatkan usaha, pengecer harus memastikan bahwa lokasi tersebut tidak sedang memiliki masalah hukum sengketa. Selanjutnya, harga yang tepat. Menentukan harga yang tepat juga sangat berpengaruh pada kelangsungan bisnis retail yang kita buat. Dalam membeli barang, konsumen sangat sensitif. Oleh karena itu, para pelaku bisnis atau pemilik toko harus bisa mengontrol harga dengan baik. Jika suatu toko penjual produk dengan harga tinggi, maka pelanggan akan pindah ke toko lain yang menawarkan harga yang lebih rendah.
sehingga toko menjadi sepi pelanggan. Sebaiknya, penetapan harga yang terlalu murah mengakibatkan minimnya keuntungan yang akan diperoleh, sehingga pengecer belum tentu mampu menutup biaya-biaya yang timbul dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, yaitu suasana toko. Suasana toko yang sesuai bisa mendorong pelanggan untuk datang dan berlama-lama di dalam toko, seperti memasang alunan musik ataupun mengatur tata cahaya toko. Terdapat dua faktor, yaitu eksterior dan interior. Eksterior toko meliputi keseluruhan bangunan fisik yang bisa dilihat dari bentuk bangunan, pintu masuk, tangga, dinding, jendela, dan sebagainya. Eksterior toko berperan dalam citra terhadap keseluruhan tampilan toko. Selanjutnya, interior toko meliputi estetika toko, desain ruangan, dan tata letak toko seperti menampakkan barang, kasir, serta perlengkapan lainnya. Yang keempat adalah pramuniaga. Pramuniaga adalah seorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dengan tugas utamanya, yaitu melayani konsumen di tempat tersebut. Oleh karena itu, seorang pramuniaga juga kerap disebut sebagai pelayan toko. Dalam sebuah bisnis retail, tentu dibutuhkan pramuniaga yang profesional. Pramuniaga yang profesional akan memberikan kenyamanan pada pembeli. Selain itu, seorang pramuniaga harus menarik simpati para pembeli, sehingga toko ramai dan mudah dikenal masyarakat. Pramuniaga juga harus ramah kepada setiap pembeli supaya pembeli datang kembali di kemudian hari. Cukup sekian video dari saya, semoga dapat membantu pelajaran kalian. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.